Saya mohon maaf jika hari ini saya perlu membagikan sesuatu yang cukup mengganggu kita semua. Saya akan membahas tragedi kejam yang terjadi di sekitar peristiwa Natal di Bethlehem. Setelah merasa diperdaya oleh orang-orang Majus yang mencari raja yang baru lahir, Herodes menjadi murka dan gila. Dia takut akan rival barunya yang bahkan masih bayi, tetapi dia anggap bayi itu adalah suatu ancaman bagi kekuasaan politiknya. Sehingga dia mengeluarkan sebuah perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah. Kengerian itu dilukiskan oleh Peter Paul Rubens dalam lukisan berjudul Massacre of the Innocents. Lukisan ini akan mengganggu saudara, tetapi saya perlu tunjukkan pada saudara. Lukisan yang menggambarkan pembantaian yang turut mewarnai Natal dengan darah bayi-bayi. Kisah ini terdengar mirip dengan kisah tragis dalam Keluaran 1 ayat 22. Firaun memberi perintah untuk melemparkan bayi laki-laki orang Israel ke dalam sungai Nil, tetapi bayi perempuan dibiarkan hidup. Namun Musa, bayi yang luput dari pembantaian besar-besaran itu, dalam rencana Tuhan dipelihara oleh putri Firaun. Musa menjadi tipologi dari Mesias yang akan datang. Seperti itu pun Yesus mengalami hal yang sama. Dia luput dari kebengisan Herodes karena dibawa pergi oleh Yusuf dan Maria ke Mesir. Tetapi rupanya Matius lebih mengaitkan peristiwa pembantaian bayi-bayi di Bethlehem dengan catatan Yeremia 31 ayat 15. Beginilah firman Tuhan, dengar, di Rama terdengar ratapan tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Matius memberi penekanan bahwa Tuhan Yesus adalah penggenapan nubuatan tentang pembuangan Israel. Itulah sebabnya dia mengutip dari kitab Yeremia, menyatakan bahwa Rahel yang mati dikubur di Bethlehem malah seakan-akan menangisi orang-orang Yehuda yang dibuang. Begitu sengsaranya pembuangan itu sehingga Yeremia mencatat bahwa Rahel di dalam kuburnya seakan-akan menangis bagi anak-anaknya yang jauh dibuang ke Babel. Maksud Yeremia adalah keadaan Israel dan Yehuda begitu kasihan sehingga mereka lebih sengsara daripada orang mati. Orang mati seolah-olah lebih baik nasibnya daripada ditangkap lalu dibuang seperti Israel. Mengapa Matius mengutip bagian ini? Untuk mengingatkan orang Israel dan juga kita pembaca hari ini bahwa mereka dan kita masih berada dalam keadaan yang sangat kasihan. Tapi mungkin kita masih terganggu dengan pembantaian bayi-bayi di dalam kisah Natal di Matius itu. Kok bisa-bisanya Tuhan membiarkan pembantaian itu terjadi? Jawabannya adalah itulah gambaran betapa mengerikannya dosa itu. Pembantaian bayi di Mesir, pembuangan Israel dan Yehuda yang penuh sengsara di Babel, maupun kisah Natal berdarah di Bethlehem. Apakah Tuhan tidak berdaya menghentikan itu semua? Saudara tidak lihat, hanya dalam tahun pertama kelahiran Tuhan Yesus, bahkan dia belum mencapai usia 2 tahun, orang-orang Israel sudah ingin membunuh dia. Herodes ingin membunuhnya. Orang-orang Israel menghina dia. Saat ini dunia mengejek Tuhan Yesus. Bahkan dunia beramai-ramai menutupi kisah Natal Yesus Kristus dengan cerita Santa Claus. Kado-kado yang meriah, hiruk-pikuk dan gemerlapnya Natal. Sehingga banyak orang di dunia ini sama seperti orang Israel saat itu, gagal menerima Tuhan yang sedang mengunjungi mereka. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Yang terakhir, ada hal lain juga yang akan mengganggu saudara hari ini. Bahwa sebenarnya saya dan saudara tidaklah lebih baik dari Herodes. Tanpa kita sadari, kita bisa melakukan kesalahan yang sama dengan orang Israel. Kita bisa menjalani hidup yang tanpa Kristus. Meski KTP kita bertuliskan agama Kristen, kita menolak dia. Kita menganggap hidup serupa dengan Kristus adalah sebuah kehinaan. Kita menolak memikul salib kita. Kita kompromi dengan dosa di sekolah, di kampus, di kantor, di keluarga. Meski kita sudah sering melayani di gereja, kita ingin juru selamat yang bisa kita atur sendiri. Kita menolak tunduk pada firman Tuhan karena kita lebih memilih untuk menentukan sendiri mana firman Tuhan yang cocok dengan kita. Kita ingin menjadi Tuhan. Pendeta Yakub Triandoko pernah berkata, ambisi manusia yang ingin menjadi Tuhan telah benar-benar membuat Tuhan menjadi manusia. Betapa beraninya kita berdosa kepada raja di atas segala raja. Sebaliknya, betapa sabarnya sang raja di atas segala raja dalam menyatakan keadilan dan bimbingannya kepada kita semua. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Dan mungkin di antara saudara sudah ada yang lebih dahulu merayakan Natal. Jika biasanya kita merayakan Natal dengan sukacita, hingar-bingar, dan segala kemewahan Natal, mungkin kali ini alangkah baiknya kita sempatkan waktu untuk merenung dan berefleksi. Atau bila perlu kita menyambut Natal dengan tangisan pertobatan. Saya tidak bilang bahwa merayakan Natal dengan sukacita itu salah. Tapi kita harus sadar, kitalah yang membuat dia harus lahir dalam kehinaan. Dia hidup dalam penderitaan dan mati oleh dosa-dosa kita.
Saya tutup dengan ayat ini, Lukas 23:28. Setelah Yesus babak belur dihajar oleh prajurit Romawi, berjalan sambil memikul salibnya menuju Golgota, Yesus ditangisi oleh perempuan-perempuan yang menyertainya. Tetapi dia berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami menyadari bahwa betapa kami sudah terjebak dalam dosa yang mengerikan, sehingga kami kadangkala mungkin kami hidup di dalam penolakan terhadap Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, ajar kami untuk tunduk pada firman Tuhan, ajar kami untuk semakin melihat dan mengagumi kemuliaan Kristus, dan kuatkan kami supaya kami hidup sebagaimana Kristus hidup. Ini doa dan harapan kami. Kami sambut Natal tahun ini dengan penuh pertobatan. Amin.